Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena langka yang baru-baru ini terjadi di wilayah Timur Tengah, tepatnya di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebelumnya, banjir dahsyat melanda Dubai pada tanggal 16 April 2024, dipicu oleh hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan dengan curah hujan 254,8 mm ini merupakan rekor tertinggi dalam 75 tahun terakhir, dan menyebabkan banjir parah di seluruh kota. Banjir ini berdampak signifikan, menggenangi jalan raya, bandara, dan bahkan rumah-rumah. Bandara Internasional Dubai terpaksa ditutup selama beberapa hari, sehingga mengganggu perjalanan dan menyebabkan kerugian ekonomi besar. Banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas dan beberapa orang dilaporkan meninggal. Banjir yang melanda Dubai pada bulan April 2024 menjadi sorotan, mengingat statusnya sebagai kota maju dan modern. Meskipun jarang terjadi hujan deras di Dubai, beberapa faktor berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Seperti halnya banjir dahsyat yang melanda Dubai pada 16 April 2024 menjadi pengingat kekuatan alam yang tak terduga, bahkan di kota maju seperti Dubai. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini menjadi sorotan utama, karena merupakan rekor tertinggi dalam 75 tahun terakhir, dengan curah hujan mencapai 254,8 mm. Intensitas hujan yang ekstrim ini melampaui kapasitas sistem drainase kota yang dirancang untuk menangani curah hujan rata-rata, sehingga mengakibatkan banjir parah. Jalan-jalan, rumah, dan infrastruktur lainnya terendam air, mengganggu aktivitas dan menyebabkan kerusakan properti. Bandara Internasional Dubai terpaksa ditutup selama beberapa jam karena landasan pacu tergenang air, mengganggu perjalanan udara dan menimbulkan kerugian ekonomi. Meskipun Dubai dikenal sebagai kota modern dengan infrastruktur canggih, sistem drainase di beberapa wilayahnya memang memiliki beberapa keterbatasan yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir pada 16 April 2024. Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Banyak faktor yang menjadi sebab kurangnya drainase di Dubai. Seperti yang kita tahu, Dubai mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan populasi dan luas wilayah yang terus meningkat. Sistem drainase yang ada mungkin tidak dirancang untuk menampung lonjakan volume air hujan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ini. Fokus pembangunan di Dubai selama ini lebih tertuju pada infrastruktur perkotaan dan pariwisata, seperti gedung pencakar langit, hotel mewah, dan pusat perbelanjaan. Sistem drainase mungkin tidak mendapatkan perhatian dan investasi yang sama, sehingga tertinggal dalam hal pengembangan dan pemeliharaan. Akibat perluasan perkotaan ini, telah menyebabkan banyak permukaan tanah yang kedap air, seperti aspal dan beton. Hal ini meminimalkan penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga meningkatkan limpasan air dan memperparah banjir. Selain itu, kemungkinan kurangnya perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan potensi peningkatan intensitas hujan ekstrim. Sistem drainase mungkin tidak dirancang untuk menghadapi skenario cuaca ekstrim seperti yang terjadi pada 16 April 2024. Bukannya tidak ada drainase, sistem drainase yang ada mungkin tidak terawat dengan baik, sehingga tersumbat oleh sampah dan kotoran, yang dapat mengurangi kapasitasnya untuk mengalirkan air hujan. Namun, penting untuk dicatat bahwa upaya untuk meningkatkan sistem drainase di Dubai sudah dilakukan, seperti proyek Dubai Creek Diversion Channel yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas drainase di wilayah pusat kota. Lalu, fenomena apa yang menjadi dalang atas terjadinya hujan bandang di Dubai ini? Beberapa sumber berita menyebutkan bahwa hujan buatan disebut penyebab banjir Dubai. Beberapa pihak menuding terjadinya air bah ini akibat dari upaya pemerintah melakukan cloud seeding atau penyemayan awan untuk hujan buatan. Namun, National Center of Meteorology, satuan tugas pemerintah yang bertanggung jawab atas misi penyemayan awan di Uni Emirat Arab, membantah laporan bahwa mereka melakukan teknik modifikasi cuaca menjelang badai besar yang terjadi di negara tersebut sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik seperti di Dubai. Organisasi tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengirimkan pilot untuk operasi penyemayan sebelum atau selama badai yang melanda Uni Emirat Arab. Beberapa pihak menuding terjadinya air bah ini akibat dari upaya pemerintah melakukan cloud seeding atau penyemayan awan untuk hujan buatan.
Penyemaian awan adalah teknik di mana kita menggunakan pesawat untuk menyebar berbagai jenis garam seperti garam-garam biasa, garam dapur, es kering atau perak iodida di lapisan dasar awan atau juga bisa melakukannya dari atas awan. Metode yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an itu mulai populer di Amerika Serikat bagian barat pada tahun 1960-an, kebanyakan untuk menghasilkan salju. Meskipun belum terbukti efektivitasnya, pemerintah di wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan seperti Amerika Serikat bagian barat dan Uni Emirat Arab seringkali bersedia berinvestasi dalam teknologi penyemaian awan, dengan harapan memperoleh pasokan air. Uni Emirat Arab, yang terletak di salah satu wilayah terpanas dan terkering di dunia, mempelopori upaya penyemaian awan dan peningkatan curah hujan. Namun, kepada kantor berita Reuters, Badan Meteorologi Uni Emirat Arab menyampaikan bahwa tidak ada aktivitas penyemaian awan sebelum terjadinya badai. Lalu, bagaimana peran perubahan iklim dalam peristiwa ini? Masih belum bisa dipastikan secara pasti seberapa besar peran perubahan iklim di sini. Dibutuhkan analisis ilmiah yang lengkap terhadap faktor alam dan manusia, dan ini bisa memakan waktu beberapa bulan. Namun, curah hujan yang memecahkan rekor ini konsisten dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Sederhananya begini, udara yang lebih hangat dapat menampung lebih banyak uap air sekitar 7% ekstra untuk setiap derajat Celcius. Akibatnya, intensitas hujan pun bisa naik. Studi terbaru menunjukkan bahwa curah hujan tahunan dapat meningkat hingga sekitar 30% di sebagian besar Uni Emirat Arab pada akhir abad ini seiring dengan dunia yang terus memanas. Ditambah dengan kegiatan manusia yang terus membakar minyak, gas, dan batu bara, yang menyebabkan iklim akan terus memanas, curah hujan akan semakin deras, dan pada akhirnya orang akan terus kehilangan nyawa akibat banjir. Selain itu, pemerintah Uni Emirat Arab harus menanggung kerugian ekonomi akibat peristiwa ini. Banjir menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, dan jaringan kereta api. Hal ini mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan biaya perbaikan yang besar. Selain itu, gangguan pada Bandara Internasional Dubai, yang merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia, menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan, yang berdampak pada sektor pariwisata dan perdagangan. Banjir juga memaksa banyak bisnis untuk tutup sementara, karena genangan air dan kerusakan pada properti. Hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan. Aktivitas konstruksi dan proyek pembangunan lainnya juga mengalami penundaan akibat banjir, yang berdampak pada sektor real estate dan ekonomi secara keseluruhan. Walaupun ada dampak ekonomi dan ada ancaman kesehatan, sepertinya warga Dubai tidak terlalu memikirkannya. Diketahui tingkat kedalaman banjir sangat mengkhawatirkan karena nyaris menenggelamkan mobil-mobil yang ada di Dubai. Uniknya banjir yang diklaim paling parah selama 75 tahun belakangan di Dubai itu justru disikapi unik oleh warga kota tersebut. Banyak orang-orang kaya justru memanfaatkan banjir itu dengan aktivitas yang unik. Sejumlah warga Dubai mengeluarkan jet ski yang ia miliki untuk dipakai di depan rumah sendiri atau jalanan umum. Namun, warga Dubai tidak bisa berlama-lama menikmati main ski dadakan ini. Karena pada keesokan harinya di beberapa titik banjir langsung surut kering. Hal ini dikarenakan ada truk penyedot banjir yang berfungsi untuk menampung genangan banjir di kota, lalu membuangnya ke laut. Walaupun di beberapa titik masih terlihat genangan air, hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga banjir surut di semua titik. Walaupun begitu, warga Uni Emirat Arab masih harus waspada, karena Pusat Meteorologi Nasional Uni Emirat Arab telah mengeluarkan peringatan oranye, yang merupakan peringatan cuaca berbahaya, untuk sebagian besar wilayah di negara ini. Dari tanggal video ini dibuat, hujan badai dan angin kencang masih berpotensi melanda sejumlah negara wilayah Teluk seperti Uni Emirat Arab, Oman, hingga Arab Saudi pada pertengahan Mei 2024. Itulah fakta-fakta tentang banjir besar langka yang terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Semoga keadaan di sana semakin membaik dan normal. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.